Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, bahwasanya kita masih diberikan banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bisa bersemangat dalam bertafakuh fiddin. Mudah-mudahan ini benar-benar menjadi bekal kita dalam mengarungi kehidupan ini. Mudah-mudahan kita semangat semua ya. Walaupun agak sesek. Rekan-rekan yang saya muliakan, kadang-kadang kita itu kan memang kepenginnya jadi orang yang baik, kepenginnya jadi orang yang bahagia, yang sukses, yang apa ya, yang kepenak uripe gitu kalau bahasa Jawanya itu. Tapi kadang-kadang kita tuh nggak mau menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh wiridan, suruh istighosahan, nggak kuat sila suwi nggak kuat, suruh poso nggak gelem gitu ya, baca Quran susah, terus suruh tiraka gitu ya, kelelean bengi sambil wirid juga nggak betah, jaluke warna-warna. Jaluke warna-warna. Nah, mudah-mudahan paling tidak tuh kita ngajinya semangat gitu lah, biar ada amalan unggulan gitu. Ngajinya semangat, liane belum bisa semangat terlalu pokok kita. Rekan-rekan yang saya muliakan, hari ini kita akan mentadabburi setelah surat Al-Bayyinah, yaitu Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemarin itu saya udah ke dokter kan dulu, THT. Ini membuktikan bahwa ya bukan dokternya, bukan obatnya, dan tidak apa-apa. Di center-center itu nggak ada apa-apanya. Kembali ngaji ini nggak selesai-selesai. Tadi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Al-ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna sesungguhnya, anzalnahu kami menurunkannya, fi pada lailatul qadri, malam kemuliaan. Inna ini Allah berfirman menggunakan domir jamak. Nah, Allah itu kan Maha Esa, tapi di sini kok Allah mengatakan sesungguhnya kami gitu. Nah, ini kita pelajari. Ketika Al-Quran menggunakan kata inna, di antara maksudnya adalah lita'zim, jadi untuk mengagungkan. Jadi jadi ketika inna dingendikake Gusti Allah tidak menggunakan domir ana, tetapi ini menggunakan domir jamak, tidak menggunakan mufrad. Ini menunjukkan lita'zim, untuk mengagungkan. Jadi Allah itu maha agung. Seperti seorang raja mengatakan kami memutuskan, rajanya kan satu, tetapi bilangnya kami begitu. Atau juga seperti kalau orang Jawa itu acara selajengipun inggih punika sambutan ingkang badhitipun asta dumateng Bapak Lurah wekdal saka pangenan dumateng panjenenganipun
nyuwun kita aturaken pakai kita padahal kita juga satu ya. Berarti itu litazim. Kemudian litasyrif yang kedua. Kalau menggunakan kata ini itu litasyrif, artinya itu untuk mengagungkan, untuk memuliakan bahwa apa yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang sangat agung. Setelah inna, setelah menggunakan dhamir jama' itu, sesuatu itu adalah sangat agung. Kemudian yang selanjutnya itu litanwihi bil malaikah. Ada apa namanya itu turut campurnya selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah malaikat, di mana Allah menurunkan Al-Qur'an di malam yang mulia itu melalui malaikat Jibril. Dan ini juga dalam surat yang lain disebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami, nah kalau di sini ini masya Allah ini banyak banget. Sudah ada inna, sudah ada nahnu nazalna, ini berarti tumbuh untung. Allah menegaskan bahwa Allah yang menurunkan Al-Quran dan pasti Allah yang akan memeliharanya. Rekan-rekan yang saya muliakan, ini ada keunikan. Di sini ada Lailatul Qadar itu jelas hadis-hadis yang kita baca adalah 10 akhir bulan Ramadan. Tapi yang unik, coba nanti saya tanya satu-satu, tapi saya gabung semuanya. Ini sebuah keunikan bahwa Ramadan itu adalah bulan apa kira-kira? Kalau seorang muslim, seorang mukmin ditanya bulan Ramadan itu bulan apa? Itu bulan apa kira-kira? Puasa. Bulan puasa ya, bulan puasa. Itu hampir rata-rata kita mendefinisikan untuk mengenalkan bulan Ramadan itu bulan puasa gitu. Padahal Allah tidak. Allah itu tidak mengatakan bulan Ramadan itu bulan puasa, tetapi Allah mengenalkan bulan Ramadan itu sebagai bulan Al-Quran. Ayatnya adalah syahrul Ramadana alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Gitu loh. Nah ini dahsyatnya itu. Allah tidak mengatakan syahrul Ramadan alladzi fihi tasomun, gitu, enggak kayak gitu. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya kamu berpuasa semua, enggak gitu. Tapi Allah memperkenalkan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Nah ini yang harus kita pahami. Karena kita sering mengatakan bulan Ramadan adalah bulan puasa, maka kita sering jarang beradaptasi dengan Al-Quran. Di bulan Ramadan kita nggak khatam Al-Quran. Di bulan Ramadan tetap aja kita nggak deres Al-Quran. Kenapa? Karena kita ngertinya Ramadan bulan puasa, bukan bulan Al-Quran. Nah ini makanya saya sering menyampaikan ke Pak D, ke Mbak Khofa itu, kalau melakukan sesuatu ini diulang terus, kita harus tahu definisinya dulu. Kalau kita nggak ngerti definisi, maka kita akan susah. Kita tidak akan maksimal. Karena kita ngertinya Ramadan itu bulan puasa saja, maka yang dipikir adalah sahurnya pakai apa, bukanya harus pakai apa, kayak gitu ya. Kita apa, bubur atau gimana, akhirnya kayak gitu. Padahal aslinya itu adalah bulan Al-Quran. Nah, terus puasanya itu gimana? Puasanya itu sebagai bentuk pengagungan dari turunnya Al-Quran itu. Itu loh. Makanya setelah itu ayat berikutnya kan sambungannya, kalau kamu menjumpai bulan Ramadan dan kamu mukim, maka puasalah. Itu sebagai pengagungan dari yang diturunkannya Al-Quran itu. Karena semua nabi, bukan semua nabi, maaf, semua yang dipuasai nabi itu adalah sebagai bentuk pengagungan. Contoh ya, puasa Asyura. Puasa Asyura itu karena itu selamatnya Musa dari Fir'aun dan ditenggelamkannya Fir'aun di lautan itu. Kemudian Nabi Musa puasa juga, umatnya Nabi Musa puasa juga. Maka Nabi mengatakan saya lebih berhak untuk berpuasa di 10 Muharram itu. Jadi untuk mengagungkan. Seperti puasa Arafah. Puasa Arafah, hari Arafah itu adalah hari terbaik sedunia. Jadi kalau mudah-mudahan kita besok Allah hantarkan ke sana, kita nyampe di sana, dalam dalilnya itu, dalam hadisnya itu, kaki kita meletakkan atau melangkah menginjak Arafah, itu dosanya sudah diampuni semuanya.
Jadi kita nggak doa, nggak ngapa-ngapain gitu ya, nggak baca apa-apa, kita tetap aja di situ. Kaki kita udah sampai di situ, tuh dosanya udah di ngapura kabeh. Alhamdulillah. Makanya Nabi puasa, menyuruh Nabi puasa. Bagi yang tidak haji. Kemudian ada malam nisfu Sa'ban, ada puasa nisfu Sa'ban. Ini walaupun hadisnya masih diperselisihkan antara dhaif dan tidak dhaif, tetapi ulama mengatakan bahwa Nabi memperbanyak puasa di bulan Sa'ban. Salah satunya adalah di pertengahan bulan Sa'ban. Karena malam bulan Sa'ban, walaupun hadisnya diperselisihkan ya, malam bulan pertengahan Sa'ban itu hari pengampunan, malam yang mulia. Kemudian puasa Syawal ini juga sebagai bentuk pengagungan antara tersambungnya amal kebaikan dari Ramadan, terus jeda 1 hari, terus langsung puasa Syawal. Ini Nabi mengagungkan amalan seperti itu. Jadi puasa itu adalah sebagai bentuk pengagungan. Seperti hari Senin. Kenapa hari Senin itu kok di puasa kanjeng Nabi? Nabi mengatakan ketika ditanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau puasa di hari Senin? Beliau menjawab, dzalika yaumun wulidtu fihi, karena pada hari itu saya dilahirkan. Jadi mulia hari Senin itu karena Nabi dilahirkan. Makanya ketika hari kelahiran kita juga berpuasa kalau tidak bisa. Kalau bisa, kalau tidak bisa ya melakukan apapun. Jadi puasa petang itu termasuk sunnah enggak? Sunnah dan apapun. Di ayam penyetah Cah Temanggung itu ada namanya Rabu Berkah. Nah, Rabu Berkah gratis es teh itu di ayam penyetah Temanggung ya. Itu banyak yang tanya. Saya ditanya seorang ustadz, Afid juga pernah ditanya gitu. Kenapa kok nggak Jumat Berkah? Biasanya orang-orang tuh kalau gratis itu Jumat Berkah. Ini kenapa Rabu Berkah? Saya menjawab karena Rabu itu hari saya dilahirkan. Jadi saya itu wetone saya itu Rebu. Makanya di situ es teh gratis. Jadi saya itu niatnya saya sedekah es teh setiap hari Rabu. Itu tak awalin, tak niatin dari awal. Dari itu dipasang itu. Jadi walaupun saya sudah lupa niatnya berbuat baik bersedekah es teh itu ya mudah-mudahan juga niatnya udah dulu ya, jadi langsung berkesinambungan insya Allah. Jadi sangat di hati sih ya, nek liwat kan moco. Kok ora Jumat Berkah ya, ngoten niku pamit berarti benar sesuai yang ditanyakan seorang ustaz ke saya. Itu karena hari Rabu. Jadi kalau palihan hari apa waktunya ya sudah sedekah misalnya permen apa terserah lah. Pokoknya kita melakukan kebaikan karena kita kan jarang puasa. Artinya kalau sunnahnya banget puasa untuk mengagukan hari-hari istimewa itu puasa. Rekan-rekan yang saya muliakan. Nah, karena Al-Quran itu diturunkan kepada siapa toh? Al-Quran itu diturunkan kepada kita. Jadi kalau yang di sini inna anzalnahu fi lailatul qadr, ini adalah Al-Quran turun pertama kali. Al-Quran 30 juz itu turun begitu dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit pertama dunia. Makanya kemarin tuh Pak Ade cerita, Pak, kenapa kok Lailatul Qadar kok nggak tanggal 17 gitu? Wong nuzul Quran kan 17. Kalau tanggal 17 itu turunnya ayat Al-Quran Al-Alaq. Nah, gitu, ini beda ya. Jadi kalau yang Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran satu utuh. Itu dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, dari Baitul Izzah turun ke dunia lewat malaikat Jibril itu sudah berupa per ayat, per apa, dia sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, ini bisa kita renungkan begini loh, Pak. Ini Al-Quran itu kalamnya Allah ya mas, kalamnya Allah kan. Allah berkata-kata kemudian diturunkan kepada manusia untuk kita bacakan. Coba, ini sebenarnya kita tuh dimuliakan banget sama Allah tuh. Kan kalimatnya Allah, kita disuruh mengucapkan. Padahal kita tuh orangnya apa sih? Kita tuh orangnya ya bau kayak gini, banyak dosa dan sebagainya. Tapi kok disuruh lisan kita tuh mengucapkan kalamnya Allah. Misalnya gini, apa namanya, penyair itu siapa ya? Arya Dwi Pangga misalnya. Arya Dwi Pangga itu bikin syair
Saya berdarah. Iya, setelah selesai bilang gini, Mbak, sini Mbak, siapa namanya? Sofan, tolong bacakan. Alangkah bangganya kita kan, saya disuruh bacakan di depan orang banyak, asli karyanya Arya Dwi Pangga. Wah gitu, amazing gitu. Ini luar biasa loh Mbak. Ini bonggok harusnya. Nah kita itu, Allah yang kayak gitu itu. Allah itu kalamnya Allah diturunkan diturunkan kepada kita untuk kita bacakan sewaktu-waktu. Nah kayak gini kok masih malu tuh, coba gimana? Ya harusnya kita nggak males lagi. Walaupun kemarin sudah kita bahas yang penting istiqomah walaupun sedikit, tapi pastikan satu hari itu baca. Karena Al-Quran itu luar biasa. Dan harus seneng kalau itu kul bifadlillahi wa birahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kul bifadlillahi itu tafsirannya ulama adalah Al-Qur'an gitu. Katakanlah dengan karunia Allah. Karunia Allah itu maksudnya Al-Qur'an. Nah, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah itu falyafrahu, maka kamu hendaknya bahagia. Hendaknya gembira dengan Al-Qur'an itu. Jadi ketika ibunya Azam tanya ke Mbak Sofi, Mbak sama nu ngopo sih mesame sering guyang-guyang, aku seneng banget sama Al-Quran gitu. Aja, Mbak kok mesame oleh THR? Oh THR tuh, seneng-seneng oleh THR. Ya mesame-nya tuh harusnya, ya Allah saya tuh ada Quran, diberi Quran sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Jadi kita harus mesam-mesam. Harus seneng banget. Kemudian kalau kita ini di sini kan gitu ya, Lailatul Qadar itu nanti terusannya adalah malam itu sangat mulia. Kenapa malam sangat mulia? Karena dia berhubungan dengan Al-Quranul Karim. Apapun yang berhubungan dengan Al-Quran, siapapun yang berhubungan dengan Al-Quran itu pasti mulia. Jadi kalau kita itu sungguh-sungguh berhubungan dengan Al-Quran, dengan cinta Al-Quran, maka nggak usah dikhawatirkan kehidupan dunia ini, pasti kita akan mulia. Kertas deh, sama-sama kertas. Kertasnya sama. Yang satu dijadikan Al-Quran, yang satu dijadikan majalah gitu. Mesti mulia Al-Quran kan. Majalah itu dibaca, dibuang, dijadikan tempat duduk, kadang-kadang untuk bungkus nasi padang. Tapi kalau Al-Quran itu, Masya Allah, mulia, diciumin tiap hari. Ada kulit sapi ya, kulit sapi. Ini yang satu dijadikan rebana, yang satu dijadikan sampul mushaf Al-Quran. Ini mestinya mulia sampul Quran. Jadikan rebana, tempelengin terus setiap hari kan. Apalagi dijadikan drum band itu tidak hanya pakai tangan dia mukusnya itu kan. Dijadikan sangat. Artinya apa? Kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran itu pasti mulia. Kita dekat-dekat dengan kipas, itu pasti efeknya dingin. Kalau kita menceburkan diri ke air, itu efeknya basah. Kalau kita dekat dengan api, mesti panas, karena sifatnya api memang panas. Nah, kalau kita dekat dengan Al-Quran itu pasti mulia, karena Al-Quran itu mulia. Oh, wal Qur'anil Majid. Oh, demi Al-Quran yang mulia. Jadi Al-Quran itu datanya itu udah mulia. Maka siapapun yang dekat dengan Al-Quran pasti mulia, pasti banget mulia. Allah punya nabi-nabi, ratusan ribu nabi itu. Tapi nabi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad adalah pembawa Al-Quran. Malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Kenapa? Karena Jibril adalah penyampai wahyu Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan mulia. Kenapa? Karena di sana diturunkan Al-Quran. Malam juga demikian ya, yang kita bahas itu adalah Lailatul Qadar, yaitu sangat mulia. Intinya rekan-rekan yang saya muliakan, ketika kita baca Al-Quran serius, kita pasti mulia. Bahkan Al-Quran itu akan bisa mensyafaati. Nah ini hebatnya Al-Quran itu, ulama menyampaikan syafaat Al-Quran itu adalah sebelum kita masuk neraka. Kalau syafaat Nabi itu adalah syafaat Nabi itu sesudah masuk neraka. Jadi orang-orang yang banyak dosa kemudian masuk ke neraka, disyafaati sama Nabi, diangkat dari neraka ke surga. Kalau Al-Quran mensyafaati itu adalah sebelum orang itu masuk neraka. Jadi udah disyafaati sama Al-Quran. Ini luar biasa. Pokoknya luar biasa. Pokoknya dunia akhirat lah kalau Al-Quran itu.
Siapa yang sibuk mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran gitu ya, kemudian dia itu mentadaburinya, mengamalkannya, itu nanti itu dia akan diberi oleh Allah sesuatu yang walaupun dia tidak meminta. Dan orang-orang yang banyak meminta satu kampung untuk minta semua doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi jauh dari Al-Quran, maka dia tidak akan diberi sedahsyat sebaik yang Allah berikan kepada orang-orang yang sibuk dengan Al-Quranul Karim. Jadi rekan-rekan yang saya muliakan, ini kita angan-angan saja, ini maaf satu ayat ya, satu ayat ini luar biasa di Al-Quran tuh, Masya Allah, saking luar biasanya. Idealnya adalah untuk tidak hanya dibaca ya. Saya pernah baca kisah di sebuah desa terpencil di luar negeri. Itu desa itu di tepi sungai yang sungainya itu jernih banget. Kemudian ada kakek-kakek itu baca Al-Quran tiap hari. Cucunya ini protes, kayak kakek itu kenapa sih baca Quran terus tiap hari? Kan kakek nggak ngerti artinya gitu. Itu percuma saja, mubadir lah, kayak buang-buang waktu gitu. Kemudian kakaknya bilang, Cung, coba kakek ambilkan air di sungai itu, bawa sini. Ambil, dia pakai ember. Kakeknya bilang, jangan pakai ember, Cung, pakai keranjang tuh yang di dapur. Nah, pakai keranjang di dapur. Cucunya itu ngikut deh. Akhirnya dia datang ke sungai, ambil air, pakai keranjang itu, yang bolong-bolong. Kemudian sampai ke kakeknya itu air udah habis. Terus kayak gitu. Kayak aku nggak bisa ngambil ini keranjangnya bolong-bolong kayak gini. Coba kamu lari lebih cepat lagi, yuk lari lebih cepat lagi, tetap aja nggak bisa. Lebih cepat lagi, tetap aja airnya udah tumpah. Kemudian kayak saya menyerah, saya nggak bisa ngambil air pakai keranjang ini. Kemudian kakeknya bilang, Cung, kamu ketika kamu ngambil keranjang ini, keranjangnya bersih apa kotor? Oh, kotor banget, kayak udah lama banget keranjangnya nggak pernah dicuci gitu. Terus sekarang kamu ngambil air kayak gini tuh keranjangnya jadi bersih apa enggak? Nah, bersih banget, kayak ini lihat sendiri kakek ya. Keranjangnya tadinya kotor sekarang jadi bersih gitu. Nah, kakeknya bilang, nah itulah Cung, kalau kamu baca Al-Quran, kalau kita baca Al-Quran, walaupun nggak ngerti artinya, tetapi kalau kamu ikhlas, hati kita akan jadi bersih. Hati kita akan tenang, hati kita akan menjadi sakinah, bahagia. Begitulah Al-Quran itu. Dan Al-Quran ini bukti bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Kita baca Al-Quran kan nggak ngerti artinya ya, tapi semakin baca semakin semangat. Benar nggak Mbak? Semangat kan? Iya. Padahal nggak ngerti artinya. Coba kita bayangkan, kita beli novel sekarang, 300 halaman. Kemudian bahasanya Perancis, kita nggak ngerti bahasa Perancis itu gimana, cara bacanya juga bingung gitu. Bisa nggak kira-kira kita baca 5 halaman? Nggak kuat kita. Atau bahasa Jepang itu, novelnya bahasa Jepang, kita nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti kita. Tapi kita ketika baca Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, sampai rampung berminggu-minggu diulang setiap hari Jumat itu, kok nggak bosen gitu? Kok asik saja itu. Inilah bukti bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Tetapi tidak hanya itu ya, harapannya adalah kenapa kita kosong nggak ngerti gitu. Kadang-kadang se-Indonesia ini Masya Allah ya, mudah-mudahan kita dijauhkan. Indonesia ini kan mayoritas Muslim, tapi kalau yang bisa baca Al-Quran siap berapa coba? Ada nggak 50%? Nggak ada. Kemudian yang bisa sama artinya, maksudnya yang dia belajar sama artinya, adakah 25%? Nggak ada. Yang bisa mentadaburinya misalnya sangat-sangat sedikit. Padahal Al-Quran itu adalah petunjuk kita. Makanya sesungguhnya fungsi belajar tajwid yang pertama-tama kali itu adalah biar kita tuh pengucapannya jelas. Bukan ini panjangnya sekian, matnya sekian, dibaca mat berapa harokat, bukan itu sebenarnya tujuan utamanya aslinya itu. Tetapi biar kita itu sebelum kita mentadaburinya, biar kita tuh jelas baca Al-Qurannya itu jelas. Nah, misalnya saya bilang kayak gini, Pak D, ini misalnya ya, yang panggung, Oh. yang kok sambung, kok paham itu. Padahal saya tuh mengatakan saya dari Pasar Temanggung, yang dari Pasar Temanggung. Cuman kan susah. Nah kalau baca Quran kok
Nah, kayak gitu. Nah, makanya ini lahirlah tajwid. Akhirnya tajwid. Aslinya tujuannya tuh kayak gitu loh. Bukan untuk Korea misalnya kayak gitu, bukan. Tapi biar kita tuh jelas. Nah, setelah jelas kita bisa mengartikan, bisa mentadaburi dan sebagainya sehingga kita itu bisa mengamalkan. Karena tanpa ditadaburi kita nggak akan bisa mengamalkan. Sebagai mana tadi kita sampaikan awal, sesungguhnya bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran, bukan bulan puasa. Nah, itu maksudnya rentetannya yaitu benar, itu bulan Ramadan, bulan puasa itu benar banget. Cuman secara prioritasnya itu awalnya adalah diturunkannya di dalamnya Al-Quran. Kemudian jikalau kamu menjumpai Ramadan maka puasalah, dalam arti disuruh mengagungkan. Nah, dekat-dekat yang saya muliakan, maaf nih Pak Taro. Ini aja dulu. Satu ayat insya Allah bisa dilanjutkan ke ayat yang berikutnya, wa ma adraka ma lailatul qadr. Jadi rekan-rekan yang saya muliakan, memang ketika kita ngaji apa saja sebenarnya, ngaji kampus satu makalah itu bisa berjam-jam kalau kita bedah secara pelan-pelan, secara ilmiah, secara kita tadaburi. Ini kan kita baru berbicara, ini sebenarnya kalau kita tadaburi lagi itu ada anzalnahu. Ini kan kalau artikan di sini kami menurunkannya, gitu. Menurunkannya ini kan nya siapa? Tidak ada nih sebelumnya itu. Nya siapa? Kalau kita ngomong dulu ketika Pak Bapak bilang ada imam yang baca apa tuh doa tahlil. Kok tiba-tiba Allah maghfirlahu warhamhu kan gitu ya. Nah, sama ini tiba-tiba kayak gitu nih, anzalnahu gitu. Hu-nya itu kemana gitu, nya-nya itu kemana gitu. Nah ini kapan-kapan selalu kita bahas ya. Tapi hari ini kita baru berbicara inna anzalnahu yang secara umum saja memang memakan waktu yang banyak. Itulah ngaji. Jadi kalau Umar bin Khattab ngaji surat Al-Baqarah itu 10 tahun. 10 tahun baru baru berpindah dari surat Al-Baqarah. Itu Umar bin Khattab itu. Nah, kita kepengennya yang khatam. Kemarin Ustadz Asy itu kepengennya kita ngaji Ihya yuk. Jangan, kita aja belum. Itu kepengen ngaji Ihya gitu. Padahal tuh Masya Allah. Ya, insya Allah kita terus ngaji terus ya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.